Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk presenter kita yang pertama, guru besar kita bersama. Siapakah beliau? Beliau aplaus yang sangat luar biasa. Inilah dia, leader Agus Ridwan Sobari. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amabat. Kurang keras suaranya. Udah pun. Ini pakai inilah apa ya. Nah, mungkin baterainya low. Mungkin. Satu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kembali. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya bisa berdiri di sini kenapa? Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada saya. Dan saya tak lupa berterima kasih juga kepada mentor saya, guru saya, Ibu Hajadian Priyogas Bukit. Dan juga BSS adalah salah satu sistem supportnya buat tim kami, yaitu pendirinya adalah Alhamdulillah bersifat ramah. Dan Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini bukan apa-apa, hanya berbagi saja ya. Karena apa? Karena mungkin saya hanya kemarin sore kalau di ikut sistem. Dari dulu saya sebagai petidur, jadi tidak begitu untuk melakukan bisnisnya. Karena apa? Karena mungkin masing-masing banyak kesibukannya. Sama juga saya juga ada kesibukannya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang apa sih Sentra Asia Raya. Tolong punten acungkan yang baru datang ke sini. Ada berapa orang? Wah, sungguh luar biasa ya. Saya juga kemarin mengundang sampai 20 orang. Ternyata alhamdulillah ada yang juga hadir ya. Dari Tasik, dari Garut. Tapi yang lainnya mohon maaf. Aduh, Pak Agus katanya ada kesibukan yang lain dan segala macamnya. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menjadikan putus atau patah semangat. Dalam hal ini mungkin ada waktu ke depan yang masih panjang. Oke, kita lanjut kembali untuk apa sih. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya tentang kepribadian saya. Karena apa? Karena sebelum masuk Sentra Asia Raya, saya sebagai ini. Dulu itu sebelum saya bergabung, saya pernah di organisasi kepolisian Polrestabes Bandung. Jadi di bidang Dit Pamop, jadi pengamanan bagian vital pariwisata. Nah, ini saya sebagai komandan Kapolrestabes Bandung. Setelah itu saya di situ tidak lama. Karena apa? Karena mungkin saat itu bekerjanya hanya sosial saja. Jadi tuh gajian. Apalagi pensiun tidak ada. Gajian, makanya saya undur diri, pamit kepada komandan dan saya pamit karena cukuplah saya untuk berbakti di Kapolrestabes Bandung. Karena saya kebutuhan butuh dapur dan kata saya begitu. Akhirnya keluar. Mulailah merintis menjadi tukang ojek online waktu itu. Ternyata Pak, ojek online itu bukan saya pikirkan yang saya pikir yang lebih baik, yang malahan capek layak. Ternyata kukulingan dari pagi sampai malam itu wah luar biasa. Juga waktu itu bukan hanya untuk menjadi tukang ojek saya, ternyata risikonya tinggi Pak Ibu semuanya. Dari sana, dari sini, dari pangkalan, dari sana, dari sini diancam. Ternyata sama tukang ojek pangkalan. Waktu itu ternyata kita harus benar-benar keberanian. Kalau bisa masuk daerah, contoh ada daerah dari pada sudah ke sana Cimandan ya, itu pernah ibu cari situ.
sampai komplotan saya oleh Komandan terjun 1.500 sampai dihajar lah pangkalannya. Karena apa? Karena ya sama-sama cara rezeki ya, sama-sama cara rezeki kan, karena rezeki kan bukan diatur sama Pak RT sama Pak Lurah kata saya gitu. Tapi mereka tidak menerima, tapi nggak apa-apa. Itu hanya saya menjadi tukang ojek tersebut tidak lama, hanya 2 tahun saja. Karena apa? Kondisi tidak kuat. Sampai saya membuka usaha jualan. Ya, karena apa? Karena di Bandung bertahan hidup saja. Tiap hari membutuhkan suatu resiko ya, resiko buat jaga dapur dan biaya dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan waktu itu ada yang datang ke rumah atau ke base camp menawarkan salah satu program Senta Asia Raya. Saya dibaca di situ bagaimana programnya, apa itu programnya, selama saya pelajari. Karena apa? Saya betul-betul pernah mengalami ketraumaan tentang jaringan sampai habis segala macam lah. Terus terang waktu itu habis kendaraan 1 waktu itu. Akhirnya saya ditawar ini nggak begitu langsung masuk Bapak Ibu semuanya, masih dipelajari di mutalaah, bahkan saya sempat istikharah waktu itu. Akhirnya membuka dalam pikiran bayangan saya memberikan peluang. Wah luar biasa. Karena apa? Di akhir kata saya berikan atau berucap kepada yang mengajak, ini ada pensiunan kan? Oh ada katanya. Nah itu saya baru mau. Langsung waktu itu ya, saya langsung bergabung. Nah, pribadi saya kenalkan sebelumnya ya, walaupun sudah tahu, yang belum tahu, nama saya Agus Ridwan Sobari, berasal dari kota Tasikmalaya. Berapa lama bergabung di Senta Asia Raya? Baru hanya 2 bulan kalau nggak salah ya, menjalankan sistem. Karena selama 3 tahun itu tiarap. Dipikir-pikir ternyata ya bosan juga mengeluarkan dari kantong, betul nggak? Merasakan Bapak Ibu semuanya pasti kena situ ya. Betul. Karena apa? Dirasa-rasakan, aduh, belum ini, belum itu. Akhirnya akan konsep katanya. Waktu itu si yang ngajak ke saya itu tidak membuka tentang sistemnya bagaimana. Akhirnya saya pelajari, oh luar biasa, ternyata betul-betul ada dana pensiun juga kata saya. Wah ini baru mau. Karena apa? Karena saya pikir untuk saya saat ini untuk mendapatkan dana pensiun itu susah. Di mana nggak ada yang sesuai, yang sudah segini mungkin wah jauh-jauh tanah ke langit. Karena apa? Yang namanya untuk mendapatkan dana pensiun Bapak Ibu luar biasa ya, jelas ya. Apa perjalanan, seperti apa perjalanannya? Pertama kita tahu, nggak usah dibahas ya. Sampai S1, S2, S-Channel itu harus kita jalani, betul? Karena apa? Karena yang namanya pendidikan untuk mendapatkan dana pensiun itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Harus mendapatkan pendidikan yang tinggi baru kita dapat untuk mendapatkan sebuah dana pensiun. Itu pun diterima Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena selesai kita wisuda belum tentu kita mendapatkan yang namanya pekerjaan, belum. Karena apa? Karena jelas-jelas di situ harus ada saya pribadi di Cianjur untuk mendapatkan yang namanya SK itu menembus SK harus prajabatan di Cirebon. Itu pun harus mengeluarkan 50 juta Pak Ibu semuanya. Karena tidak punya uang untuk mengeluarkan 340 juta, akhirnya selama puluhan tahun itu nggak honor, itu habis-habis sampai meninggal waktu itu adik saya. Tapi mungkin ya tidak menyesal. Karena apa? Karena yang dirasakan selama berbulan-bulan itu walaupun tidak seberapa, kadang dirapelkan 3 bulan sekali katanya bayarannya, karena bayarnya tidak langsung dari pemerintah, enggak itu pembayaran gaji honorer tiap bulannya itu iuran para guru-guru katanya. Memang betul ya Pak ya, tahu yang punya saudaranya yang honorer seperti ya Pak ya, pasti seperti itu waktu dulu. Mungkin katanya lebih. Nah, Pak Ibu semuanya, setelah itu saya akan bercerita dikit. Langsung bergabung di Senta Asia Raya itu waktu itu langsung saya bekerja, mengerjakan, alhamdulillah ada alhasil itu sampai saya bisa untuk membooking
membuat salah satu porsi untuk berkarya. Karena apa? Karena tujuan dari dulu saya bekerja apapun, mau konvensional, mau jaringan, tetap tekad saya ingin berangkat ke Tanah Suci. Karena apa? Karena sudah jauh kelas, jelas ilmu yang namanya untuk berangkat ke Tanah Suci saya sudah punya selah, udah punya trik. Dulu saya bekerja sebelum jadi di Pamkop Covid itu saya bekerja di travel umroh. Jadi mengantarkan jemaah itu setahun 3 kali. Jadi bulan anting lah ke Mekah. Jadi tahu pengalaman sedikit. Akhirnya tekad saya, wah ini mah bisa-bisa sama keluarga didaftarkan. Akhirnya ternyata mungkin Allah sudah menghendak lain, perusahaannya kolab. Oleh Bapak Ibu semuanya, karena mungkin tidak buat dengan adanya kompetitor baru pada semuanya. Nah, ini salah satu bukti ya. Salah satu bukti dari hasil usaha saya di Sentra Asia Raya mungkinnya dengan cara cicil mengumpulkan akhirnya terjadilah. Ini salah satu setoran awal ke BPIH. Jadi 2 orang itu 52 juta waktu itu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu semuanya, sekilas ya akan saya memperkenalkan apa itu Sentra Asia Raya. Jelas-jelas di sini saya akan memberikan suatu pemahaman tentang profil perusahaan Sentra Asia Raya. Wah, sangat luar biasa ternyata Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu gedung di kantor pusat Jakarta Bapak Ibu semuanya. Ini semuanya pencakar langit Bapak Ibu semuanya. Lihat coba. Ini berapa lantai. Dan ini pun Bapak Ibu semuanya yang saya menjadi meyakini tentang program ini. Kenapa? Karena si perusahaan ini tidak ada satu gedung pun ada yang ngontrak. Tidak ternyata. Ini menjadi salah satu keyakinan buat saya Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena pernah saya beberapa kali ikut perusahaan, ternyata kekuatannya hanya baru 3 bulan, 4 bulan, lamanya setahun itu sudah tidak ada. Karena apa? Ya mungkin tidak bisa membayar untuk kontrakan dan membayar untuk segala macam bonus dan lain-lainnya. Karena apa? Karena yang namanya sering mungkin Bapak Ibu semuanya di sini ada yang menawarkan, yuk orang curi setar, biar kita yang paling atas berdorong ke bawah. Ada nggak seperti itu? Banyak. Itu saya merasakan pernah merasakan seperti itu. Ya, karena mungkin pengalaman waktu itu Bapak Ibu semuanya ya mungkin sama dengan saya, tidak mengkaji dan lain. Yang penting ikut-ikutan lah, kasih apa yang pernah ngajak yang mungkin seperti mungkin sama nggak? Sama ya seperti saya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya gedung yang pencakar langit ini ternyata tidak ada yang kontrak. Ibu harus paham. Jadi harus menjelaskan kepada yang lain itu harus pertamanya dulu profil perusahaannya, jangan sampai kita ambil to poin yang sempurna saja. Kita kenalkan dulu perusahaannya seperti apa biar mereka yakin. Karena apa? Kita tidak boleh menjual kucing dalam karung, tidak boleh, harus jelas dulu seperti ini. Nah, contoh seperti Bapak Ibu semuanya yang dilihat ini, jelas ya? Tolong di play Pak Operator. Ini salah satu profil perusahaan Sentra Asia Raya. Berpegang teguh pada komitmen selama puluhan tahun, CAR Life Insurance melindungi dan melayani ribuan nasabah. Bermitra dengan ribuan agen handal pada dunia asuransi, tidak kurang dari 80 kantor penjualan. CAR Life Insurance akan terus berkembang menjadi perusahaan asuransi yang berorientasi pada layanan yang baik dan tanggap serta mempunyai jaminan yang luas. Menjadi perusahaan asuransi yang menjadi kebanggaan serta memberikan kesempatan berkembang yang baik bagi seluruh karyawan dan agen. Menjadi perusahaan asuransi yang dikelola dengan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Menjadi perusahaan asuransi yang berkomitmen memberikan kontribusi positif kepada komunitas dan masyarakat. Sebuah pelayanan kepada nasabah dan masyarakat yang membuat kami dianugerahi Platinum Award. Namun, bukan penghargaan yang membuat kami melakukan ini semua. Kami melakukannya karena kami benar-benar peduli. CAR Life Insurance, because we do care. Luar
biasa, ini adalah salah satu bukti Pak Ibu semuanya ya, hanya tidak punya gambar saja. Ini bukti videonya, jelas ya, perusahaan Sentra Asia Raya itu adalah dinobatkan sebagai konglomerat nomor 3. Jelas ya. Beri aplaus buat Sentra sekali lagi. Nah, Pak Ibu semuanya, kantor cabangnya pun di mana-mana banyak ternyata Pak Ibu semuanya. Dari Sabang sampai Merauke di sini ada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai khawatir Pak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu ada di dalamnya ya, saya ingin memberitahu sedikit ya tentang bagaimana saya kalau misalkan saya berada di perusahaan ini. Contoh misalkan, Ibu daftar di Bandung. Ketika Bapak Ibu ada mutasi, mau itu mutasi pindah kerja atau pindah apa ya, terserah. Ketika Ibu ada di daerah luar Bandung, di Jawa, Sumatera dan lain-lain, ketika Bapak Ibu mau klaim di sana, itu insya Allah akan dilayani dengan seterusasi oleh Sentra Asia Raya. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke yang titik-titik merah ini adalah kantor cabang. Kenapa? Di setiap daerah supaya akses masyarakat itu Bapak Ibu sebenarnya gampang ketika Bapak mau klaim, ketika Bapak katanya saya, kata orang lain bisa diambil dulu uangnya, boleh, bisa, mangga, tinggal bawa kartu atau buku tabungannya ke kantor yang terdekat, nanti akan dilayani. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, Pak Ibu semuanya, selanjutnya ini adalah salah satu kantor cabang kita di sini. Ini berapa lantai? Coba harganya berapa? Tanyain ke yang di bawah, yang tukang rokok ada. Tanyain ini sudah berapa tahun gitu, supaya Bapak Ibu keyakinan itu muncul. Coba tanyain, pasti akan menjawab sesuai dengan kenyataannya. Ini fakta. Salah satu, yang kedua ini adalah salah satu di Tasikmalaya, karena saya kunjungi ke sana. Ini di kantor cabang Tasikmalaya, dan juga saya pernah berkunjung ke sana, ke Bekasi ya, dengan almarhum. Ini saya, ini artis Primus ya kalau nggak salah, belakang juga ada kantor kita. Primus, ada Primus. Oh, Primusnya gerut, ada bener, iya. Nah ini, begitu juga Bu, Bapak Ibu semuanya, ring keamanan tentang perusahaan ini wah luar biasa Pak Ibu. Jadi ketika perusahaan ini ada apa-apa di perusahaan ini, ring keamanan perusahaannya sudah luar biasa sebelum kita mempublikasikan ke masyarakat. Ternyata perusahaan ini lebih hati-hati dari awal. Jangan sampai masyarakat ini kena apa? Kena iming-iming atau kena tipuan belaka. Ternyata perusahaan sini Bapak Ibu semuanya, Sentra Asia Raya lebih dulu mengamankan diri agar apa? Agar perusahaan ini lebih yakin diterima oleh masyarakat. Ada beberapa negara di sini, ada 5 negara untuk membackup perusahaan ini. Ini sejelas. Yang pertama mungkin ya, kita kembali untuk menjelaskan salah satu prestasi perusahaan ini luar biasa juga. Perusahaan ini bukan kaleng-kaleng Pak Ibu semuanya, luar biasa, tiap tahun mendapatkan predikat ranking 1 Pak Ibu. Ternyata ini yang memberikan itu bukan orang-orang yang baru kemarin. Bukan perusahaan-perusahaan tertinggi di Indonesia. Siapa coba? Perusahaan ini memberikan jempol kepada kita, jempol kepada perusahaan Sentra Asia Raya. Coba lihat, bayangkan. Tahun 2016 mendapatkan penghargaan terbaik. Sampai kemarin tahun 2022 mendapatkan 25 penghargaan terbaik. Coba bayangkan. Karena apa? Karena perusahaan benar-benar tidak sedikit mengecewakan masyarakat Pak Ibu semuanya. Jadi dengan keyakinan ini, coba Bapak Ibu lihat di YouTube atau di Metro TV setiap bulan ada tentang pemahaman keyakinan yang namanya Sentra Asia Raya di sini adalah perusahaan konglomerat. Ternyata Bapak Ibu semuanya, beri aplaus lagi kembali buat Sentra Asia Raya. Nah Bapak Ibu semuanya, sedikit ada pemahaman juga. Ini salah satu profil yang namanya Mother Company, induknya daripada Sentra Asia Raya. Mangga operator di setel. Posisi 3 adalah Antoni Salim. Anda tahu Antoni Salim, Salim Group ya. Tapi Antoni Salim biasanya
yang diproduksi oleh Indofood. Indofood merupakan raksasa mie di Indonesia, bahkan mungkin juga di Asia atau juga dunia. Dan kita lihat bagaimana Anthony Salim mengalami kenaikan kekayaan dari 72,89 triliun rupiah naik menjadi 76,9 triliun rupiah pada tahun 2016. Dan untuk Salim Group sendiri, mereka tidak berhenti hanya di produsen makanan dan memang juga merupakan salah satu saham blue chip gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Tapi mereka melakukan ekspansi, mereka melakukan diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis artinya perluasan, jadi tidak hanya di segmen makanan. Sebut aja mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, perhotelan, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, asuransi, dan masih banyak lagi deh. Kalau dihitung-hitung ada sekitar 1.500 perusahaan di bawah naungan Salim. Kerajaan bisnis Grup Salim. Saya akan membawa Anda untuk melihat lebih jelas apa saja sih produk-produk Indofood yang dimiliki, baik itu di bawah CGV Sukses Makmur atau tidak. Jadi sebenarnya sederhananya kayak gini gitu loh. Produksi produk-produk dari Indofood itu dari kita lapar, kenyang, sampai lapar lagi gitu. Dia pakai mereka, baik itu di dapur atau makanan jadi atau mau sehat, susu juga ada. Saya bawa Anda untuk melihat produk-produk ini. Oke, selanjutnya masih dari produknya. Ini produk ibu-ibu. Halo Bu. Ada produk ibu-ibu. Halo Bu. Ada punya banyak Bu di Kalau rumah. ada belanja bulanan gitu ya, pasti produk-produk ini mungkin senantiasa jadi langganan. Mungkin kita lihat bumbu racik nasi goreng, masakin suami pakai bumbu racik gitu misalnya. Lalu untuk yang punya bayi ada Sul, Promina. Kemudian ini tadi masih dari bagian dari Indofood sambal rumahan, sambal balado. Nih untuk yang Anda langganan nggak sih Indofood saus, kemudian kecap, lalu kita lihat Pepsi, Club, Ichi Ocha, Capella. Nah ibu-ibu kalau mau buat kue apalagi nanti menjelang Natal, Lebaran gitu ya. Buat kue pakai apa Bu? Untuk tepungnya, ini ada sedikit dari Ibu punya Pak Anthony Salim. Kemudian Bogasari juga punya Pak Anthony Salim Bu. Lalu kita lihat bagaimana dan jadi menjanjikan bisnisnya. Luar biasa ya, itu salah satu paket kampanye induknya daripada Sentra Asia Raya. Kenapa ya? Sentra Asia punya materi kampanye sungguh luar biasa. Karena apa? Karena pabriknya juga di mana-mana ada. Pernah saya mengunjungi di Arab Saudi, wah terbesar di dunia di Arab Saudi juga. Nah, Pak Ibu semuanya, saya sebelumnya akan menjelaskan apa sih programnya tentang kita yang kita harus jalankan. Nah, saya akan berbagi, mohon maaf. Di sini adalah Sentral Asia Raya, jelas tadi didirikan pada tanggal 30 April 1975, betul? Betul. Nah, di sini juga kekayaannya lebih daripada 6 triliun, bukan miliar lagi Pak Ibu. Ya, itu yang angka yang namanya triliun itu sungguh luar biasa, bukan uang kecil Pak Ibu. Apalagi didukung dengan dana cadangannya, itu luar biasa. Kenapa ada dana cadangan? Mungkin mohon maaf, di luar sana ketika ada yang kita menawarin tentang program atau perusahaan, tanya, jangan semaunya aja atau kita jangan diterima langsung. Berapa sih cadangan yang kita harus terima nanti ketika Anda ada apa-apa? Itu harus jelas. Di sini tertera ada dana cadangan lebih daripada modal yang ditanam. Di mana disimpan? Di RBC. Ketika RBC ini diawasi oleh OJK. Kalau tidak ada OJK, jangan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, Sentral Asia Raya bekerja sama dengan para investor. Mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang membuka pola kehidupan kita. Bagaimana caranya realisasi kehidupan untuk berusaha. Nah, contoh di sini. Sentral Asia Raya bekerja sama dengan para investor Pak Ibu semuanya. Untuk apa? Uang para investor ini dikelolakan di Mother Company, yaitu siapa? Yaitu kerajaan milik Salim Group. Pak Ibu semuanya. Apa saja kerajaan milik Salim Group itu usahanya? Banyak kan? Banyak. Ada Indomaret, Indoland, lain-lain. Kurang lebih tadi berapa? 1.500 perusahaan, ternyata jelas dicantumkan di sini 1.500 perusahaan. Siapa pemiliknya? Bapak Anthony Salim. Sudah jelas ya, sudah tahu. Ini yang belum tahu saya kasih tahu. Yang punya Indofood ini Bapak Ibu semuanya Bapak Anthony Salim. Kita sering banyak lihat di masyarakat atau di lapangan banyak toko-toko di warung-warung ya yang kita sering makan atau konsumsi. Ada nggak sini nggak? Sering kita makan Pak Ibu semuanya. Nah,
dinobatkan sebagai nomor 3 terkaya di Indonesia. Jelas ya? Jelas. Nah, Pak Ibu semuanya, di sini akan membagikan hasil daripada pengelolaan uang para investor berapa? Dari angka 6%, 14 sampai 20%. Ternyata luar biasa Pak Ibu semuanya. Di mana lagi yang memberikan 20%? Gak ada. Ternyata saya pelajari dihitung-hitung lebih dari 20% ternyata. Betul nggak? Siapa yang pernah mempelajari tentang hitung-hitungan? Pasti leader-leader besar akan menghitung. Oh, ternyata luar biasa Pak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari dulu tahun 1975 sampai 2014 Bapak Ibu semuanya, ini hanya diikuti oleh lupa lengan hunkul. Bapak Ibu semuanya, saya mah tidak bisa ikut. Karena apa? Karena tidak punya duit. Harus usaha besar, hasil besar, pasti kita harus punya modal besar. Kalau Bapak Ibu semuanya punya modal besar, boleh Bapak silahkan beli franchise Indomaret. Pasti bisa akan mendirikan Indomaret. Kalau punya uang ratusan juta, puluhan juta, miliaran, dan simpan saham di Indosemen, pasti Bapak Ibu bisa akan mendapatkan saham di Indosemen. Nah, Pak Ibu semuanya, dari tahun 2000 sampai 2022 ini akan menjamin ternyata kalau kita ada di dalamnya seperti itu. Kalau tidak ada di dalamnya, mungkin tidak akan dapat jaminan 3 perkara ini. Tidak, Bapak Ibu semuanya. Makanya Bapak Ibu semuanya yang belum bisa bergabung di sini, cepat-cepat bergabung. Agar apa? Agar mendapatkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Kita jaminannya luar biasa. Ada 3 jaminan Pak Ibu semuanya. Yang pertama, jaminannya adalah dana pensiun seberapa? 500.000 minimal. Yang kedua 1 juta. Yang ketiga 1,5 juta itu setiap hari. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, ini dana waris. Dana waris minimal dari angka 21 juta, 42 juta sampai 60 juta. Apalagi ditambah ini Pak Ibu semuanya. Yang ketiga itu luar biasa. Makanya saya cenderung yang nomor 3. Kenapa? Kalau saya ikutan di program ini, rata-rata orang lain hanya 1-2 kali bisa berjalan ke sananya. Tahu Allah Ta'ala. Biasanya seperti itu Pak Ibu semuanya. Nah, maksudnya gimana kita bisa masuk ke sini? Apa syaratnya kita bisa masuk ke sini? Ternyata Bapak Ibu, itu mah hanya kecil untuk bisa masuk ke sini. Apa syaratnya? Hanya kita bisa menyisihkan 12.000 per hari, 12.000 per hari Pak Ibu semuanya. Gede apa besar? Kecil. Kecil. Kenapa saya bilang kecil? Mahalnya rokok atau kerja? Mahalnya rokok. Kita disisihkan itu untuk 12.000 sehari untuk bisa masuk ke menjadi investor di kerajaan milik Salim Group. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita disisihkan 12.000 perak per hari Pak Ibu semuanya. Ya dikumpulkan dulu. Mau di kantong, mau di saku, mau di jeruk utang, mau di jeruk di mana, terserah Pak Ibu semuanya kumpulkan. Sampai 30 hari Pak Ibu semuanya. Sampai 30 hari kumpulkan. Setelah 30 hari jumlahnya di angka 630.000 uang terkumpul karena rajin belanja sesana kumpulkan rokok bapak-bapak ibu bapak-bapak biasa 2 bungkus rokok akhirnya mah kurangan karena apa? Ingat tadi perkara yang 3 yang saya uraikan, betul ya? Sisihkan, kurangi beli rokok, tadinya 5 bungkus sehari sekarang jadi 4 bungkus sehari. Ya seperti itu. Nah, contoh misalkan setelah 630 ambil Pak Ibu semuanya, ambil berapa? 350.000 kita setorkan kemana? Ke perusahaan Sentral Asia Raya. Aduh, kumaha bagus sih kalau misalkan receh saya mah tidak bisa menyimpulkan. Kadang-kadang jangan kacau ibu budak jajan anak yang per tahun. Mangga silakan boleh. Ada per tahun di sini 350.000 kalau kali 12 berapa? 4.200.000. Nah, kalau misalkan 4.200.000 ini berapa kali bayar? 5 kali bayar Pak Ibu semuanya tenang. Jadi tiap bulan tidak, ingat baik karena dapur, ingat baik karena rokok. Coba per tahun, lebih gampang, lebih simple. Nah, kalau ketika
5 tahun kali bayar, uang terkumpul 21 juta. Berapa kali bayar kalau per bulan? 60 kali bayar. Rumah bagus kalau misalkan 70 kali bayar bisa mangga silahkan. Di sini tidak ada penekanan harus 60 kali bayar. Tidak. Yang penting terserah Bapak Ibu mau nge-manage seperti apa. Boleh, di sini mah kebijaksanaan luar biasa perusahaannya. Nah, setelah terkumpul 21 juta di sini Bapak Ibu semuanya ya, kita sudah punya tabungan 21 juta selama 5 tahun. Berarti kalau tidak bolong-bolong, kalau tidak belut-belut, berarti jumlahnya 21 juta. Setelah 21 juta kita masuk ke perusahaan. Nah, perusahaan dibagi dua. Ternyata dibagi duanya dimasukkan ke kantong saku tabungan proteksi seperti ini. Yang kedua dimasukkan ke tabungan investasi. Jadi sama-sama dua punya tabungan untuk kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti apa kelanjutannya kalau ketika sudah dipotong dua oleh perusahaan ternyata ini tabungan proteksi yang punya kita juga, yang tabungan investasi punya kita juga. Dari 21 juta kita potong dana proteksi sebesar 4.500.000 Pak Ibu, sudah hanya sekali. Ketika Bapak Ibu semuanya kalau punya uang 21 juta gampang nggak? Bisa nggak bagus? Bisa lebih bagus Pak Ibu semuanya. Jadi tidak memikirkan setiap bulan, tidak memikirkan setiap tahun, langsung 21 juta bisa ternyata. Bisa Bapak Ibu semuanya. Nah, contoh seperti ini. Ada sudah 5 tahun ketika sisa uang di sini 16.500.000 setelah dipotong dana proteksi, tabungan proteksi kita. Nah, di sini nih. Ketika 5 tahun terjadi tabungan kita, ini uang bersih 16.500.000 Pak Ibu semuanya. Karena apa? Karena tadi dipotong 4.500.000. Kemana kan 4.500.000? Itu tabungan kita buat masa depan Pak Ibu semuanya. Jadi sama perusahaan dikelola, disimpan di kasnya. Untuk apa-apa? Bila mana ibu bapak ada apa-apa, itulah gunanya tabungan proteksi. Nah, Pak Ibu semuanya setelah 5 tahun kita akan menjadi uang 24 juta kurang lebih. Itu di 5 tahun. Ketika Bapak Ibu semuanya punya niat hajat ingin misalkan mau umroh, mau apa, mau beli motor, mobil dan lain-lain, maka silakan ambil karena uang hak kita. Boleh diambil gitu bagus, boleh. Yang nggak boleh itu tabungan orang lain, Bapak Ibu semuanya. Ini mah boleh. Nah, tabungan kita siapa yang melarang? Kalau orang tabungan ke saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika 24 juta tidak diambil sama perusahaan ini, dikelolakan kembali di mana? Di perusahaan milik Kerajaan Salindo. Sama seperti halnya orang-orang intelek ke atas. Sama penghasilannya antara 14 sampai 20% ternyata, walaupun kita hanya walaupun kita setornya tiap bulan bolong sama dipersamakan Bapak Ibu semuanya, tidak dibeda-bedakan. Nah, setelah 24 juta jadi uang kita tidak diambil karena apa? Karena yang namanya saya sudah punya niat umroh, saya sudah punya niat haji, saya udah bayar ke sana ke travel, boleh untuk diprioritaskan kemana, mau ke anak beli motor dan lain, maka silakan. Nah, ketika 10 tahun kemudian 58 juta uang terjadi, kita sudah nabung lagi belum? Udah? Tidak ya, kita sudah tidak nabung lagi. Karena apa? Karena kontraknya sampai 60 kali bayar Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika 10 tahun uang diangkat menjadi 58 juta, kita mampu nggak untuk berangkat ke Tanah Suci? Dengan ongkos ada 58 juta? Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita itu tidak memerintahkannya pun kepada kita, tidak ada istilah atas rela atau nangis atau rela anak atau dan lain-lain. Tidak. Karena apa? Karena jelas-jelas Ustadz, ajengan, para ulama, apa berkah saya dan lain-lain banyak mengingatkan kita adalah sebagai muazin ternyata Pak Ibu semuanya. Dari mana contoh muazin setiap waktu mengingatkan adzan. Ada yang komplain nggak? Si ada mah hayo pegawaian teh akan tiap lohor tiap asar akan hayo. Ada yang gitu nggak?
Tidak, kita sebagai pengingat ternyata Pak Ibu semuanya, kita sebagai pengingat untuk apa? Kita arahkan yuk, arahkan sedikit demi sedikit. Pak Ibu, mau nggak umroh dan haji? Gitu kan ya, boleh nggak kalau begitu kita mengingatkan? Sama seperti halnya muhajir, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ajarkan yang baik, otomatis malaikat mencatat di tangan kanan. Nah, contoh misalkan Pak Ibu semuanya, di sini 10 tahun, 5 tahun kedua terjadi 15 tahun. 15 tahun ini Pak Ibu semuanya, uang terjadi sudah terkumpul berapa? 143 juta. Ini berapa uang Pak Ibu semuanya? Ketika Bapak Ibu semuanya ingin memberangkatkan saudara atau anak orang tua dengan angka 143 juta, berapa orang saya bisa terjadi Pak Ibu semuanya ya? Bisa. Karena apa? 143 juta. Bukan uang kecil. Modalnya berapa? Hanya 21 juta Pak Ibu semuanya. Hanya 21 itu pun dicicil. Betul nggak? Betul. Ketika usia 15 tabungan ini sesuai mengikuti arahan dari Depan. Karena apa? Karena jelas-jelas Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, dan semua kabupaten ditambah kuota ternyata. Berapa tahun? Sekarang ada informasi sampai 18 tahun, 20 tahun, 15 tahun sudah kita megang uang Pak Ibu semuanya. Jadi secara teknisnya begini, ketika kita Bapak Ibu sudah punya niat, sudah punya niat di jalan Allah untuk melakukan hal yang kelima, niat dari sekarang. Apa niatnya? Jangan sampai niat ditanya ke orang lain apa bukti niat. Terus nabung tajan ke ajan, nama saya niat Pak. Begitu mana minat? Ngajar, begitu mah. Kalau ngajar terbukti nggak sampai ke tujuan atau titik kita tuju? Tidak, karena ngajar. Ngajar mah tidak ada istilah kata terbukti, tidak. Tapi kalau niat dibarengi dengan tekad atau dibarengi dengan tindakan, pasti ada tujuan yang kita capai. Karena apa? Jelas para ustadz mengamalkan setiap majlis taklim Ibu semuanya. Kenapa kita punya niat baik di jalan Allah, tidak melakukan itu, godaan setannya luar biasa Ibu semuanya. Godaan setannya luar biasa. Karena apa? Orang ngajak baik-baik, kita meniatkan untuk jalan baik, itu setannya itu wah, mungkin rajanya ngapain lah begituan, ngesnya yang orang bebarengan kayak di neraka, pasti itu bisikan-bisikan aja. Karena apa? Kita mah sudah jelas-jelas Pak Ibu semuanya banyak mengingatkan ya, jangan takut, tekad dan keimanan kita sudah tebal. Karena apa? Karena ada Ustadz Allah Berkah yang selalu mengingatkan. Luar biasa, tepuk tangan buat Allah Berkah. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya kita sudah punya niat lakukan dengan bahasa kata Ustadz Mukhtaronan Pak, itulah tindakan. Ketika saya ingin minum, kalau tidak ada tindakan gimana? Contoh misalkan saya mau minum, ini ada minuman siapa ini? Oh mangga ya, nah, seperti ini contohnya, contoh ya. Minum si Haji yang minum. Yang minum Haji. Seperti ini contoh. Ini salah satu contoh Pak Ibu semuanya. Ketika saya ingin minum, ada tindakan. Apa tindakannya? Mukhtaronan Bimalehi bergerak mengambil sesuatu, betul nggak? Mengambil sesuatu barang pasti kalau diambil pasti sampai kepada perut kita. Itulah tindakan yang dibutuhkan adalah tindakan. Contoh misalkan selanjutnya, kemudian ketika 20 tahun tidak diambil, uang menjadi 350 juta. Terus selanjutnya karena apa? Ketika uang nilai ini dibagikan atau dibidikan modal Pak Ibu semuanya, dimasukkan lagi modal, dikelolakan di kerajaan milik Salim dulu. Tetap bagiannya tidak lepas daripada 6, 14 sampai 20%. Contoh misalkan Pak Ibu semuanya, sampai di 26 tahun uang kita tidak diambil. Aduh, punten Bapak Ibu, gimana nya? Saya mah tidak bisa untuk bergerak seperti loncat gitu ya. Karena apa? Kaki saya agak pegel. Jadi tidak bisa membangunkan semangatnya, biasa-biasa saja Pak Ibu ya. Yang penting kita fokus jangan jualan. Ya, seperti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibebaskan daripada
Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika 20 tahun Pak Ibu, uang kita menjadi 1 ketika 1 miliar, Pak Ibu semuanya ini ada bagi hasil. Jadi ada bagi hasil 1,5 tiap tahun. Jadi ada bagi hasil ketika 26 tahun 1,2 miliar. Berapa angka duanya? Adalah 200 juta Pak Ibu semuanya. Ketika sampai di 0,2 atau 200 juta di 27 tahun kemudian, kita kalau kita misalkan terus berpanjang dengan berkesinambungan punya hasil, boleh nggak? Boleh, mangga silahkan. Kita tinggal pilih-pilih bagaimana kita nge-manage-nya. Nah, ketika mau diambil semuanya boleh nggak? Boleh. Apalagi itu, saya mah modalin anak. Karena apa? Karena dari dulu saya menabung tujuannya mau anak, membagikan waris kepada anak. Karena apa? Karena saya tidak punya warisan buat apa? Buat anak cucu kita. Boleh mana 1,2 diambil semuanya, berarti putus. Kalau misalkan mau berkesinambungan terus berlanjut, kita ambil saja belakangnya. Jadi modal 1 miliarnya ini dikelolakan kembali menjadi modal di PT Salim. Akhirnya berapa pembagian? Ternyata setiap tahunnya kita punya keuntungan 200 juta Bapak Ibu semuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu semuanya. Ketika kita punya modal di 27 tahun 1,2 dengan modal recehan, besar apa kecil? Besar. Saya aja melihat di Pasar Induk Caringin membangun 3 lantai. Saya tanya kepada developernya, itu berapa duit membangun 3 lantai? Ternyata Pak Ibu semuanya sampai miliaran, sampai 10 miliar katanya saya membangun 3 lantai. Sekarang dikontrakan 50 juta per tahun. Itu modal tinggi miliaran, dikontrakan 50 juta per tahun. Asa kabina-binanya modal gede, keuntungan per tahun 50 juta. Sesuai nggak? Tidak. Coba bayangkan Pak Ibu semuanya, dengan recehan 350.000 atau per hari 12.000, kita biarkan aset kita berjalan. Dan sama di luar sana pun, kita beli sawah, kita beli kontrakan, kita beli apa, nggak begitu langsung kita beli dijual lagi, enggak kan? Dibiarkan, kan begitu ya? Dibiarkan sampai kita berkesinambungan mendapatkan hasil tiap bulan. Sama ini juga, ketika kita 27 tahun mendapatkan 1,5, ambil 200 jutanya. Jadi 200 juta ini tiap bulan mendapatkan, tiap tahun mendapatkan 200 juta. Aduh, gimana katanya Pak Agus kalau misalkan 200 juta mah lila teuing, boleh nggak diambil per bulan? Boleh, mangga silakan. Silakan di sini. Kalau dibagi 12 bulan jatuh di angka 16 juta per bulan. Ternyata Bapak Ibu silakan. Terserah Bapak Ibu semua yang manajemen keduanya seperti apa. Nah, ketika 16 juta kalau di per hari diambil, mangga silakan. Karena apa? Karena kebutuhan sehari tidak bisa dibagi lagi Pak Ibu semuanya. Boleh mangga silakan diambil. Berarti 500.000 setiap hari. Kalau kita mau diambil 500.000 setiap hari. Baru saya ketemu dengan jawaban ini. 500.000 setiap hari itu dana pensiun Bapak Ibu semuanya. Coba bayangin Pak Ibu semuanya, kalau kita ingin menjadi seorang PNS Pak Ibu semua, tidak bisa dibayangkan. Perjalanan menjadi PNS itu dari SD sampai TK, setelah TK SMP, setelah SMP SMA, setelah kuliah sampai ke sana mungkin. Betul nggak? Coba berapa jumlah uang yang dikeluarkan dari TK sampai kuliah Bapak Ibu, orang tuanya tidak terhitung Pak Ibu semuanya, dengan tujuan endingnya ingin bekerja mendapatkan hasil. Ketemu mungkin dapat hasil, rezekinya bagus Pak Ibu, diterimalah jadi seorang PNS. Coba tanya Bapak Ibu semuanya, ketika ada saudara, teman dan lain-lain, berapa sih gajinya? Jangan malu-malu. Ini buat suatu pertimbangan. Ini suatu untuk kita bisa untuk apa istilahnya? Kalau boleh ngadu lah, mana silakan. Betul nggak? Di sini Pak Ibu semuanya tersekolah wae cek paripasana bisa untuk mendapatkan gaji setiap bulan atau pensiunan setiap hari bisa. Jelas-jelas kan saya uraikan tadi. Dari uang hasil kerja. Jadi di sini dituntut sudah kerja belum?
belum dituntut buat kerja kita, hanya baru kerja uang saja. Di sini saya belum bisa berbicara tentang kerja dulu, hanya baru uang yang kerja. Nah, contoh misalkan seperti apa? Nah, sampai di usia 76 tahun kita Bapak Ibu semuanya mendapatkan hasil setiap bulan dana pensiun. Kok ada 1 juta, kok ada 1.500.000, itu pilihan. Terserah Bapak Ibu semuanya mau ambil yang mana. Nah, Bapak Ibu semuanya contoh misalkan di sini. Saya akan membicarakan membedah atau memberi pemahaman tentang kedua. Contoh seperti ada si A, ini adalah si A, ini siapa ya? Pak Ajat ya, pembayaran beredan Pak Ajat. Pak Ajat misalkan. Ajat mana? Ajat situ lah pembayar. Nah, Pak Ajat ini ikut 350.000. Jadi 350.000 masuk ke perusahaan. Ketika si Pak Ajat ini wafat, Bapak Ibu semuanya, ahli warisnya mendapatkan berapa? 21 juta. Ketika kita menjadi nasabah di sini, ketika ada apa itu jaminan 100%, Bapak Ibu semuanya jangan takut. Kebanyakan orang lain cina nawaran teh saksian perusahaan kamar Rasulullah 2 bulan 3 bulan kabur urang jadi korban, betul? Betul, di sini jaminan 100% uang kembali asal mau telah coba. Nah, di sini 21 juta dapat kita mendapatkan ahli waris. Karena apa? Karena kita mari kubur Pak Ibu semuanya. Nah, contoh misalkan dari mana 21 juta kan? Ini saya sebagai gambaran lagi. Si A ini daftar iringan 350.000. Nah, contoh misalkan 350.000 sama halnya seperti kita di awal. Kita menanam saham atau nabung atau ikutan dan lain, mangga silakan bahasanya mau dipakai apa. Contoh, si A ini 350.000 ikut. Ketika masuk ke perusahaan hari ini approve, perusahaan langsung membagi 2 tabungan. Pertama, tadi jelaskan tabungan apa? Tabungan proteksi. Yang kedua, tabungan investasi. Berapa tabungan proteksinya? 60%. Tabungan investasinya 40%. Kalau diuangkan berapa? 210 juta. Kalau diuangkan 40%-nya berapa? 140.000. Masih kene ayah Bapak Ibu semuanya. Entah seperti di luar sana, 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 enggak. Di luar sana Bapak Ibu semuanya, wah, karena kemarin sore cina paingan orang teh 10 tahun dari cokote, Pak tidak bisa, aku tidak bisa, aing gerudet. Jadi mereka kecewa. Jadi nggak belegel di sini. Di sana, tapi di sini mah enggak. Jadi baru pertama kali bulan ini Bapak Ibu semuanya masuk ikut. Bulan besok maut, bulan besok meninggal, ada uangnya harus kita diambil berapa? 40%-nya. Nah, berapa tabungan proteksi supaya kita jelas 20 jutanya rumusnya dari mana kita diambil untuk ahli waris. Contoh seperti ini. 210.000 kita diuangkan dari 60% Pak Ibu semuanya, berarti 10.000 diambil dari 210, jadi sisa 200. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini diajarkan dari perusahaan itu kita untuk apa ya, sodako Pak Ibu semuanya, ternyata ya sodako, jariah, zakat dan lain-lain itu secara otomatis tersistem Pak Ibu semuanya kita dituntut itu. Jadi perusahaan baik walaupun perusahaan ini bukan searah akidah dengan kita, bukan, tapi untuk mengedepankan lebih baik untuk umat Islam. Ternyata Pak Ibu semuanya ya, aplaus dulu buat yang terima kasih Pak Ibu. Nah, Pak Ibu semuanya sisa tinggal 500, berarti 10.000 kita ikhlaskan buat apa? Buat orang yang di sana atau yang di sana duluan meninggal. Jadi 10.000 kalau dikalikan 2 juta orang yang ada di Sentra Asia Raya, berapa jumlahnya coba? 20 miliar. Ternyata ini uang kas. Ini uang kas disimpan di perusahaan. Diambillah dengan konsekuensi mengikuti paket yang diambil oleh si A tersebut. Dikasihkanlah berapa? 21 jutanya. Kepada siapa? Bukan ke Pak Hajat. Pak Hajat bukan sesuai.
Pak Ibu semuanya, ini berbicara tentang apa? Tentang uang. Kita belum dituntut kerja. Jadi untuk mendapatkan miliaran di sini tanpa kerja pun bisa, Pak Ibu semuanya. Coba bayangkan di sana untuk mendapatkan ratusan ribu dewa, kan itulah silah dijian suku dijian cangkeng dijian bete, macam-macam Pak Ibu semuanya ya. Nah, Pak Ibu semuanya, untuk syarat bisa masuk ini ke sini seperti apa? Syarat jelas. Daftar 50.000, daftarnya 50.000, jadi ikut paket yang 21 juta. Saya mah dicicil, maka silahkan 350.000 diambil. Karena apa? Ngambil paket 21 juta. Nah, setelah terkumpul, terdaftar, siapkan syarat data pribadi Anda. Yang pertama, KTP, data keluarga, email, data dan lain-lain sampai terkumpullah diinput oleh seorang calon, dibantu dengan kita sebagai leadernya. Setelah terinput Bapak Ibu semuanya, setelah tidak ada kekurangan yang lain, barulah keluar nomor kontrak yang dinamakan virtual account. Itulah nomor kontrak yang muncul setelah approve Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semuanya setelah approve, setelah dibantu, keluarlah nomor virtual account. Bayarnya kemana? Ke sini Pak Ibu semuanya ya. Ke BRI, BRI Mandiri, boleh BRI, atau sekarang mah ada di aplikasi mempermudah, ada apa? Ada OVO, Dana dan lain-lainnya, banyak. Kalau usah berjalan atau meluangkan waktu keluar rumah dari handphone pun bisa sekarang udah modern. Nah, Pak Ibu semuanya, berapa tadi modalnya untuk bisa bergabung di sini? Hanya 400.000, karena apa? 50.000 untuk daftar, yang 350.000 itu tabungan kita. Bukan modal tabungan kita, Pak Ibu semuanya, tabungan kita pribadi masing-masing. Betul nggak? Yang dikeluarkan modal hanya berapa? Hanya 50.000. Hanya 50.000 yang dikeluarkan oleh modal kita. Iya, kalau kita mindset di awal untuk menabung, mungkin Bapak saya jamin tidak akan maju. Karena apa? Karena yang besok kumaha nabung, yang besok kumaha nabung, yang besok kumaha nabung, pasti ada pikiran gitu ya. Nah, kita saya rubah. Yuk kita sama-sama ganti mindset kita. Tadinya untuk mengikuti tabungan supaya kita lega hati kita untuk tidak menjadi beban di pikiran kita, arahkan pikiran kita ke otak kanan. Kenapa diarahkan ke otak kanan? Supaya kita legowo. Untuk apa? Untuk bisa membangkitkan ekonomi sekaligus untuk memikirkan jiwa kita, agar kita sebagai manusia harus bertanggung jawab kepada apa? Kepada keluarga dan lain-lain. Karena apa? Karena ya tidak bisa dimakan seperti tong meresnya angin bumbu, Pak Ibu semuanya. Betul nggak? Kita jadikan bisnis di sini. Seperti apa bisnisnya? Contoh misalkan, cara kerjanya bagaimana? Seperti ini Pak Ibu semuanya. Cara kerjanya tadi modal 50.000 ditambah tabungan 350.000, jadi jumlahnya 400. Kita niatkan dari sekarang jadi modal bisnis, Pak Ibu semuanya. Ya, contoh kita terdaftar. Bagaimana cara kerjanya? Saya belum bisa, Pak Ibu semuanya, gampang. Nggak usah bingung, Pak Ibu semuanya. Yang baru gabung terus bingung cara menjelaskan gimana, nggak usah bingung. Nanti ada leader-leader yang memahamkan. Ada leader yang membantu ya. Contoh seperti kerjanya seperti tidak berat di sini kerjanya. Hanya seperti halnya berat mengulang jika apa pahulanya mengulang bongkar pasang. Saya juga dulu ngojek saya sampai jam malamnya. Tidak berat di sini. Hanya tugasnya sebagai kita, sebagai pendakwah, kita sebagai pensiar, kita sebagai wajib. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalamnya. Siarkan hanya butuh 2 perkara, Pak Ibu semuanya. Di sini kerjanya silaturahmi dan ngobrol. Berat nggak silaturahmi dan ngobrol? Tidak berat silaturahmi ngobrol. Tidak berat. Tidak, sebelumnya di saya juga kita ngobrol dan silaturahmi itu pekerjaan biasa. Betul nggak? Betul. Apa yang diobrolkan? Ini 3 perkara, Pak Ibu semuanya. Dana waris, dana pensiun, dan gaji bulanan. Setiap bulan. Berat ya bahasa itu menyampaikan ke orang lain?
Tidak, Pak, Bu, saya ada di lembaga keuangan nih, mau nggak? Ketika Bapak ada di dalamnya, Bapak akan mendapatkan dijamin dari perusahaan ini punya dana pensiun, dana waris, dan digaji setiap bulan. Itu mah gampang, anak kecil aja patah sekali 2 kali, inget kan Pak? Ya, selanjutnya bagaimana? Saya gitu karek 2 poe nyeluan teh. Tapi gue jelasnya makanya yang datang atau ke base camp atau nanti ditelepon leader yang paling dekatnya dan akan datang akan menjelaskan. Saya juga baru kemarin sore. Nah seperti itu Bu ya. Nah kita contoh misalkan daftar sudah menjadi nasabah. Nah kita sudah menjadi nasabah atau berbicara ke orang lain atau ngajak ke orang lain atau bersilaturahmi ke orang lain atau siar ke orang lain atau dakwah ke orang lain. Kita ketika mendapatkan teman kita setelah dijelaskan gini-gini mau nyelai gitu cara nama gampang lah, oke lah itu saya tanda tangan kan KTP nasab langsung dilihat di tangan. Ketika Bapak ada di dalamnya lalu langsung action ngobrol ke teman-teman ngajak silaturahmi, wah luar biasa Pak Ibu semuanya. Kita diberi 50.000 oleh perusahaan, itu adalah tandanya kita jasa dibayar, namanya ujroh. Ujroh perusahaan membayar kita karena kita sudah bekerja. Nah, Pak Ibu semuanya ya, berapa 50.000? Dibayar bukan hanya sekali saja Pak Ibu semuanya. Dibayar selama setahun. Dibayar selama setahun berapa? 50.000 kali 12 berapa? 600.000 itu setahun dibayar. Pun itu juga tahun kedua masih dibayar Pak Ibu semuanya. Tahun kedua dibayar berapa? 25.000 selama setahun. Tahun ketiga dibayar 12.500 selama setahun. Jadi 1 kali kerja dibayar 3. So coba bayangin Pak Ibu semuanya. Di luar sana kerja sekali dibayar seberapa kali? Sekali. Contoh Bapak Ibu semuanya misalkan Kaningsi jadi sebagai tukang ojek misalkan ya, anterin orang ke tempatnya dibayar seberapa kali Bu? Sekali. Dibayar sekali tukang ojek dan nerima uang dari penumpangnya. Ketemu lagi, si Aan kamari cenah minta duit tuh. Tidak. Di sini mah hanya Pak ya, dibayar 3 kali kita mendapatkan menyelamatkan orang tersebut kepada menjadi orang pebisnis. Kita mengantarkan orang ke tempat bisnis dibayar 3 tahun Pak Ibu semuanya. Luar biasa nggak? Luar. Tepuk tangan dulu atau biar semuanya. Nah seperti itu Pak Ibu semuanya ya. Selama dibayar 3 tahun. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 1.550. Bayangin Bu, wah saya masih sudah membayar kalau ketika saya punya 100 orang, 200 orang dapat berapa ya? Wah itu sudah tidak ada lagi ya Pak Ibu semuanya. Nah kalau ketika berbicara tentang 50 orang setiap orang ya, ini tentang berbicara kita mendapatkan 50.000 setiap orang. Contoh misalkan kalau kita dapat 1 orang berapa? 50.000. Kalau 2 orang 100.000. Kalau 3 orang 50. Hah? Coba Bapak, saya tanya ke Bapak yang belakang, kalau 3 orang dapat berapa Pak? 150 ya. Kalau di sini dapat 500 Pak. Aneh nggak? Aneh Pak Ibu semuanya. Kalau itu dengan kalkulator bodoh cina yang mahnya 50.000 kali 3 kudu nama 150.000. Tapi aneh di sini dibayar 500. Tapi tidak jadi masalah karena sudah perusahaannya seperti ini ya saya terima. Karena rezeki kita. Betul nggak? Di sini dibayar 500.000 Pak Ibu ngajar 3 orang teh. Yang mau apa? Yang mau dana waris, yang mau dana pensiun, yang mau digaji setiap bulan. Seperti itu Pak Ibu semuanya. Ya, contoh seperti ini kita sudah mendapatkan A, B, C. Itulah fondasi partner Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau ingin mendapatkan income modalnya berapa orang? Berapa orang? 3 orang ya. Selalu 3 orang saja Pak Ibu sebenarnya kalau kita untuk mendapatkan partner. Nggak usah banyak-banyak Pak. Setahun seumur hidup 3 orang saja. Cuma Pak Gus kalau misalkan banyak-banyak orang ya 3 kalikan saja. 3 siapkan nah, kami. Betul nggak? Hanya 3 orang saja Pak Ibu semuanya seperti ini. Contoh A, B, C berarti kita mendapatkan tadi berapa? 500.000 mendapatkan uang ya.
saya ya. Ketika si A ini, sama Bapak Ibu jawabnya begitu. Saya makanya mendapatkan uang 500.000 karena apa? Antum miluan, kamu gapil. Si B sama hanya antum, miluan kamu gapil. Si C sama hanya antum, pasti Bapak Ibu mendapatkan 300.000. Mau nggak Anda 500.000 seperti saya? Ya lakukan seperti saya, Pak Ibu semuanya. Modalnya hanya 3 seumur hidup. Ternyata si A si B ini mau karena apa? Mungkin dibayarnya lain. Kami suka tuh bayar yang bayar tabung kan, yang bayar tabung pasti akan berpikir ke situ. Kalau ketika menjelaskannya jelas dan apa dan realita jelas dan masuk akal ya. Nah, ketika hitung-hitungan kalau si A, si B, si C-nya kalau ada 3, jadi jumlah 9. Kita sudah naik Pak Ibu semuanya dapat 700. Si A, si B, si C dapat berapa? Dapat 500. Ada dirugikan ya? Tidak ada yang dirugikan Pak Ibu semuanya. Semua mendapatkan hasil, cuman depan, belakang atau duluan terakhirnya kita ikuti program ini. Nah, kalau kita berjalan dengan duplikas 3 Pak Ibu semuanya, kita jelas-jelas bulan ketiga Pak Ibu naik dengan kita dianugerahi dengan posisi tim agensi. Berapa gajinya tim agensi? 1.500.000 kan lumayan buat nabung berapa tadi? 350. Ayo batian tuh. Ya, kemana pengen batina? Kaki kena nggak mau matu. Dapurkan Pak Ibu sini supaya si istri kita sudah manyur, cerai gawainya dan kalau hasil ya masih kelanjut Pak Ibu semuanya, betul nggak? Nah, ketika duplikasi 27, 3 akhirnya Pak Ibu semuanya posisi demi posisi kita naik di 8 bulan kemudian. Wah, luar biasa Pak Ibu. 8 kemudian kalau kita di posisi front agensi luar biasa. Berapa front agensi? 500 juta sudah ada gak yang mendapati 500 juta? Banyak, ternyata bahkan lebih 1,5 M per bulan, banyak. Ini salah satu Bu Hajah Dian posisi di dual agensi. Berapa gajinya? 30 juta. Almarhum guru saya yang meninggal yang sudah sekarang alhamdulillah kita doakan ya kepada teman-teman semuanya. Hari ini kita membacakan doa Al-Fatihah sejenak ya untuk melanjutkan Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, kita target 8 bulan Pak Ibu semuanya. Jadi di mana yang namanya kerja naik, posisi naik seperti naik ke puncak turun kan? Di sana mah nggak ada seperti itu di karyawan di mana nggak ada. Tetap segitu paling kayak kenaikan gaji demo lah ke Jakarta. Gak lucu ya seperti itu ya. Mana yang lebih simpel? Kerja sebagai karyawan di sana dengan syaratnya bla 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 bla, atau kerja di sini dengan mengorbankan 50.000. Coba bayangkan. Ajuh tangan yang lebih simpel yang mana? 50.000. Yang 50.000 Bapak Ibu, tapi udah ada jatah untuk kita. Tinggal seperti apa kerjanya, mau nggak kerja sama dengan kami? Untuk mendapatkan tiap bulan kita targetkan 500 juta. Jangan muluk-muluk atau 500 juta. Karena apa? Mustahil buat saya mah. Misalkan, yuk kita atur pahitnya 50% dari 500 juta. Udah berapa? 500% dari 500 juta? Lumayan juga. 50% ya? 10%. Apalagi misalkan yang namanya usaha itu tidak ada yang sempurna. 10% atulah. Sabaraha tinggal 500 juta 10%. Masih kebagian, berarti sebulan menang sebulan. Atau 10% tinggal 500 juta sabaraha 50 juta, masih di atas UMR Bandung, Jakarta, Sumedang dan lain-lain. Itu luar biasa Bapak Ibu. Gimana cara kerjanya sampai sebulan dapat 10 juta? Berarti kerjaan teh
5 bulan menang saurang. 5 bulan menang saraku, santai-santainya kerja. Ngedul nak berarti. Ngedul nak gawe di dia Pak Ibu. Tidak ada yang nyiksi kudi di dia mah kedul gawe oge sugan ayeuna teu gawe sapoe, teu gawe 2 poe, teu gawe 3 poe anu geungeulkeun mah. Moal nepi ka kita nerima SP isu pake teu dipecah. Teu aya di dia mah paling atau plan atau yuk orang sama-sama bergerak ulang sare wae atau paling mengingatkan seperti itu Pak. Ya, tepuk tangan buat nah Pak Ibu semuanya. Ya, sampai di sinilah tentang pemahaman produk dan marketingnya. Untuk selanjutnya Pak Ibu semuanya saya akan beri pilihan ya. Ada spidol? Ya. Minjem dong spidol. Ya. Demo. Nah, sedikit kali menit. Saya akan memberikan challenge atau pilihan. Yang pertama, Ibu semuanya. Yang kedua, Mobil. yang ketiga, mobil boleh. Yang keempat, yang kelima apa lagi? Hah? Menikah. Kawin. Kawin. Boleh. Seperti itu ya. Coba Bapak Ibu semuanya saya akan tanya kepada siapa namanya Pak? Rifki Bapak. Bapak Rifki ya Bapak Rifki. Kalau saya kasih pilihan yang mana? Ya akan dulu. Menikah ya. Bapak Rifki. Orang oke kawin. Rifki ya. Rifki. Yang lain. Coba yang lain. Nasi dodo apa nasi dodo? Saya ya. Coba ini. Karisma mau pilih yang mana? Hah? Yang bawa menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, Pak Widodo katanya menikah lagi. Siapa? Pak Widodo mau menikah lagi? Boleh, Pak Widodo mau menikah lagi. Menikah ternyata berarti iya dua anak. Yang lain-lain 3 saja. Siapa lagi? Coba yang di belakang biar lebih mantap lah. Coba yang di belakang saya. Coba Bapak itu Bapak yang banyak pakai kopiah. Dengan Bapak siapa? Bapak Haji mau pilih yang mana Pak? Bapak Haji ya? Boleh Haji. Bapak siapa tadi Teh? Bapak? Agus. Sama dong. Pilih saya. Agus. Pak Agus ya? Pak Agus berarti Haji. Mau ngambil yang berapa Pak Agus saya Haji? Karena ada variatif, ada varian ya Haji. Ada 40 juta, ada 60 juta, ada yang 150 juta. Yang mana coba Bapak yang pilih? Yang bos standar 60 juta atau yang plus ada atau Puroda? Puroda 250 juta Pak. Sekarang daftar, besok berangkat bisa boleh. Saya ngurus boleh Pak. Yang mana yang mau diambil? Puroda ya, Puroda luar biasa tepuk bos Puroda ya berarti Haji Puroda. Dari sekarang bapak-bapak yang memilih ini coba catat sekaligus catat di dalam hati supaya apa? Supaya Allah menijabah karena apa ucapan adalah doa mohon maaf. Ketika kita mensiarkan menawarkan ke orang lain, aduh saya mah boro-boro jangan bayar haji jangan bayar umroh harga air nasa popoe rata-rata gitu ada nggak seperti itu? Hati-hati ucapan adalah walaupun dalam keadaan kita seperti ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa?
akan diijabah, mudah-mudahan Allah diijabah. Yang tadinya rezekinya masih jauh didekatkan ke Allah Subhanahu wa taala, betul? Amin. Yang tadinya nggak punya pekerjaan didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala jadi punya pekerjaan, betul? Yang tadinya kita menjadi orang yang tidak baik, alhamdulillah ada hidayah dan taufik niat untuk ke tanah suci. Nanti akan dijelaskan berapa nominalnya, lambat atau cepatnya, tentang untuk persiapan tentang ini. Siapa yang akan menjelaskan? Ada dong yang akan menjelaskan. Dari saya cukup sekian, mungkin hanya untuk gambaran, tapi ini gambaran, catat di hati masing-masing. Nanti uraikan mau lambat atau mau cepat diambilnya tentang ini. Yang tadi haji mobil menikah ya, mau cepat mendapatkan hasil atau lambat? Yang mau yang mana? Cepat. Oh yang cepat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, beri sekali lagi buat Bapak Haji Agus Ridwan Kembali. Gimana programnya, keren? Luar biasa? Luar biasa. Cukup dengan kita join saja bayangkan. Join atau tidak, jika Tuhan berkehendak panjang umur kita pasti tua atau tidak? Pasti. Ketika kita tua, mana lebih bijak, kita punya dana pensiunan atau milih hidup menyusahkan? Punya dana pensiun. Kita join atau tidak? Jika Tuhan berkehendak kita harus pendek umur, kita pasti meninggal atau tidak? Mana lebih bijak, meninggalnya seorang kita dapat memberikan warisan atau cukup dengan tangisan? Warisan. Maka bagi pun setiap kita yang memilih hanya untuk join di nabung saja, ketika kita udah untung dengan modal 400.000, bawa 3 teman join dapat 500.000, untung apa untung? Join kita bawa teman kita bantu teman lebih jadi mana ruginya bisnis ini? Join untung, bawa teman untung, bantu teman untung, kira-kira jika ada program yang menawarkan bisnis kita anti rugi dan pasti untung, kira-kira adakah di ruangan ini yang kiranya mau nolak? Ada yang menolak? Ada yang menolak? Siapa yang di ruangan ini yang mau sukses dengan waktu yang sangat cepat? Silakan ajung tangan. Sangat luar biasa ya. Amin. Sangat luar biasa ya. Aminkan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mengingat waktu kita hanya sampai pada jam 9 malam. Izinkan saya bertanya seketika saja, bagi teman-teman yang kali pertamanya join, mohon maaf hadir ke ruangan ini, boleh silakan merapat ke depan. Karena 2 tahun yang lalu saya pun sama, disuruh ke depan, kita nolak, bukan ke depan. Betul? Silakan ke depan dulu. Yang kali pertamanya datang, siap? Adek, boleh udah? Udah jadi belum? Udah? Luar biasa. Siap semua? Oke Bapak Ibu yang saya cintai, Bapak Ibu yang saya hargai, hari ini malam ini ada 3 orang yang akan mempersiapkan dirinya sukses karya. Betul? Mari kita doakan bersama-sama. Semoga hajat baik beliau-beliau ini ada dalam berikutnya. Amin. Di 2023 semua yang membangun ini kaya raya. Amin. Di ruangan ini di 2023 ada orang yang sudah meninggalkan kemiskinan dalam keluarganya. Amin. Siap sukses. Alhamdulillah.
Sedia kembali ya, angkat kembali. Semangat, semangat, semangat ya. Oke. Bapak, punten namanya siapa Pak? Ini Bapak. Jadi melihat kostumnya itu udah leader ya. Bapak, undang. Bapak undang yang undang siapa? Undang yang undang. Oke Bapak, saya hanya ingin meminta waktu Bapak 1 menit saja Pak. Apa perasaan Bapak ketika hadir ke sini dan ketika Bapak sudah melihat ini dan apa cita-cita Bapak? Karena yakin dan percaya saja Pak, dengan program ini apapun di dunia kita, insya Allah akan terwujud. Amin. Jangankan nikah Pak, mau ke haji, mau kemana pun insya Allah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya karena fulus bro. Ada istilah mengatakan karena adanya fulus semua mulus. Betul Pak? Nah silakan Pak, tolong uraikan apa hajat Bapak setelah nanti Bapak join di sini. Silakan. Jadi perasaan Bapak hatinya ada di ruangan ini. Betul? Yang kedua, apa harapan Bapak setelah nanti Bapak ada join di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sini, saya diundang teman sama Bapak dari sebelum datang ke sini, wawasan saya sudah bisa jalankan, tapi setelah di sini ada wawasan yang tepat untuk kemajuan turunan atau anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang mana? Saya diajar sama leader saya yang luar biasa, Pak Anjir sama Pak Agus sama Akil. Saya baru bergabung tanggal 6 September atau 2 September baru berapa? Alhamdulillah Bapakku. Alhamdulillah di bawah saya sudah ada berapa lah lumayan. Konsep di bawah saya sudah 3.100.000-an. Saya bergabung di sini ini kan seperti multi level ya, seperti itu ya. Sebenarnya saya sudah berbagai macam semacam multi level bergabung. Saya tidak diajak, saya masuk sendiri. Itu makanya alhamdulillah waktu dulu itu susah dari mitra, tapi di sini dalam beberapa minggu alhamdulillah dimudahkan. Cita-cita saya mungkin jujur saja saya ingin punya mobil sendiri. Mungkin kalau mobil sendiri disakit, lihat boleh bapak-bapak ibu-ibu lihat disakit harganya berapa. Itu yang kedua ya, saya ingin haji. Yang ketiga mungkin saya akan ingin mewariskan anak-anak saya ilmu dan juga penghasilan, karena di sini bisa kita wariskan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajak sama abang. Silaturahmi ketemu banyak orang-orang yang hebat-hebat gitu lah. Saya jadi kepingin. Mantap. Mohon doanya aja sama-sama senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, hari ini akan terlahir bukti sejarah. Ya. Hari ini siapa kita penentu, siapa kita di 10 bulan yang akan datang. Pesan saya tidak lain dan tidak bukan.
apa pengalaman kita hari ini? Kita diajak. Oh berarti minggu depan cukup kita bawa teman saja, betul?